Lihatlah awan gelap yang menakutkan ini. Awan itu berputar. Apa yang sedang terjadi di sini? Yang kamu lihat ini disebut supercell. Supercell adalah badai, biasanya badai petir yang berisi aliran udara naik yang berputar pada sumbu vertikal. Itu sebabnya ini juga disebut badai petir berputar. Sebenarnya ada 4 jenis badai petir: single cell, multicell, squall line, dan supercell. Dari semuanya, supercell adalah yang paling langka dan paling parah. Supercell biasanya terisolasi dari badai petir lainnya dan berlangsung selama 2 hingga 4 jam. Supercell sangat umum terjadi di dataran besar Amerika Serikat, yang khususnya di daerah yang dikenal sebagai Tornado Alley. Tapi badai semacam ini juga dapat terjadi di bagian lain di dunia, misalnya di Eropa, Argentina, Uruguay, dan Brazil bagian selatan. Ukuran badai ini beragam, bisa besar dan kecil, tinggi atau rendah. Supercell juga dikaitkan dengan tornado yang paling ganas, meski tidak semua supercell bisa menghasilkan tornado. Badai ini biasanya menghasilkan curah hujan dan hujan es yang sangat deras, disertai dengan angin kencang dan angin puting beliung. Downburst adalah angin kencang yang berasal dari badai petir. Begitu menyentuh tanah, angin ini menyebar dengan sangat cepat. Angin ini berbahaya karena dapat menyebabkan banyak kerusakan. Meski sering disalahartikan sebagai tornado, downburst adalah fenomena yang sama sekali berbeda. Mari kita lihat bagaimana downburst terbentuk. Di awal badai petir terdapat aliran udara naik yang kuat. Itulah sebabnya awan berkembang secara vertikal dan hujan es serta tetesan air hujan mulai terbentuk di dalamnya. Badai semakin matang dan aliran udara naik terus menyuplai awan dengan udara lembab yang tidak stabil. Hujan es dan tetesan hujan kini menjadi besar dan cukup deras untuk jatuh ke tanah. Tapi kadang-kadang aliran udara naik ini begitu kuat sehingga menahan hujan es dan tetesan hujan dalam jumlah besar di bagian atas pusat badai. Tapi katakanlah ada udara kering yang masuk ke bagian tengah dan bawah badai. Hal ini dapat menyebabkan downburst. Ketika hal itu terjadi, semua hujan dan hujan es dari bagian atas badai melesat ke tanah, menyeret banyak udara. Semua massa ini bertambah cepat, dan ketika akhirnya mencapai tanah, downburst mirip seperti aliran air yang keluar dari keran dan menghantam wastafel. Airnya menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa, terkadang lebih dari 160 km per jam. Tapi yang paling mungkin kamu temui adalah microburst. Artinya, angin dahsyat tersebut hanya terbatas pada area yang lebih kecil dari 4 km. Kalau ngomongin tentang tornado, aku nggak bisa nggak nyebutin tornado vulkanik. Tornado vulkanik mungkin adalah salah satu fenomena alam yang paling menakutkan. Saat meletus, gunung berapi akan melontarkan batu dan abu panas ke atmosfer. Lava dan gas panas bergerak menuruni lereng gunung berapi. Ketika aliran ini bergerak ke bawah, beberapa gas yang terperangkap di dalamnya mulai naik dan berputar pada saat yang bersamaan. Gas-gas tersebut tertekan oleh udara di sekitarnya, yang membuatnya berputar semakin cepat. Begitulah tornado vulkanik terbentuk. Sisi terangnya, fenomena ini berlangsung relatif singkat. Kalau kamu pernah melihat kolom udara berapi, itu adalah tornado api. Kombinasi menyeramkan dari suara angin puyuh dan api yang membara. Fenomena ini juga disebut puting beliung api atau pusaran api. Fenomena alam yang berbahaya ini biasanya terjadi saat kebakaran hutan. Saat terjadi, api tersebut menciptakan area luas udara panas di atas tanah. Dan ketika udara panas ini bercampur dengan udara yang lebih dingin di tempat yang lebih tinggi, maka akan terjadi pusaran api yang membakar puing-puing. Tornado api yang paling kuat dapat menjalar ratusan meter ke langit. Fenomena alam berbahaya lainnya disebut snow squall. Kalau terjebak dalam snow squall saat mengemudi, kamu tidak akan menemukan tempat yang aman di jalan raya. Karena ini adalah periode hujan salju lebat yang intens, tapi untungnya cukup singkat, yang disertai dengan angin kencang dan kadang-kadang bahkan petir.
Orang-orang sudah tahu tentang fenomena ini, tapi namanya sendiri serta peringatan yang terkait dengan bahaya ini baru muncul pada tahun 2018. Bahaya lain dari snow squall disebut juga flash freeze. Kalau dipikir-pikir, hal ini masuk akal. Suhu yang turun mendadak dan salju yang baru turun akan melapisi jalan raya dengan sangat cepat. Akan sangat sulit mengendalikan mobilmu sendiri. Fenomena aneh berikutnya yang akan kita bahas adalah fenomena yang sangat jarang terjadi dan masih kurang dipahami. Biasanya bukan sesuatu yang besar dan bergejolak. Dust devil bisa sangat kecil dan lenyap dalam hitungan menit. Fenomena ini punya banyak nama: whirlwind, duster, dan sunspout. Dust devil terlihat seperti corong pasir yang berputar ke atas dari tanah, tapi nggak kayak kerabatnya yang menakutkan, tornado. Fenomena kecil ini biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Tapi tetap saja, menurut definisinya, dust devil termasuk dalam kategori yang sama dengan angin topan dan tornado. Ketiga fenomena alam ini menampilkan kolom udara yang berputar mengelilingi sebuah kutub yang tidak terlihat. Semuanya terbentuk selama tabrakan berbagai jenis udara, lembab versus kering atau panas versus dingin, dan seterusnya. Namun angin topan biasanya terbentuk di atas perairan tempat udara dingin meluncur di bawah udara hangat. Tornado berputar turun dari langit ketika udara panas naik melalui massa udara dingin. Dan dust devil pun terbentuk di tanah. Meskipun kita menyebutnya dust devil, fenomena ini sebenarnya juga bisa mengaduk-aduk puing-puing. Kriteria utamanya, puing harus kecil dan cukup ringan untuk diangkat oleh pusaran yang bergerak cepat. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak kalau sebagian awan dapat memprediksi cuaca ekstrim? Misalnya, self cloud. Awan ini mirip seperti yang ada di film fiksi ilmiah. Awan ini terbentuk ketika udara hangat dan lembab terperangkap dalam aliran udara badai petir. Seringnya, awan yang menakutkan ini menandakan datangnya badai. Gumpalan putih besar di atas kepalamu disebut awan mamatus. Awan ini bisa bikin kamu yakin kalau langit akan runtuh. Sebagian besar awan terbentuk ketika udara naik ke atmosfer. Tapi, awan mamatus muncul ketika udara lembab dan sejuk turun dan bercampur dengan udara kering. Hasilnya adalah gumpalan-gumpalan awan yang unik ini. Ngomong-ngomong, kalau kamu melihat fenomena ini di langit, berarti cuaca buruk akan segera datang. Awan morning glory sangat langka dan tidak berbahaya. Awan ini mirip seperti tabung besar yang membentang di langit. Awan ini bisa meliuk-liuk sejauh lebih dari 965 km dan berada di tempat yang relatif rendah. Sebagian besar peneliti setuju bahwa awan ini muncul ketika angin kencang mendorong awan. Hal ini menciptakan tampilan bergulung yang khas itu. Udara sejuk di belakang awan membuatnya turun ke bawah. Tempat terbaik, tapi bukan satu-satunya untuk melihat morning glory adalah Teluk Carpentaria di Australia. Kalau kamu memutuskan untuk ke sana melihat awan ini, pilihlah waktu antara akhir September hingga awal November. Pernah lihat piringan bundar besar di langit? Kemungkinan besar itu adalah awan lentikular. Awan ini biasanya terbentuk di atas tempat yang luas dan tinggi, seperti gunung atau bukit. Ketika menabrak suatu penghalang, angin kencang akan menciptakan gelombang udara. Udara seolah membungkus penghalang tersebut, dan semakin tinggi penghalang itu, semakin dingin udara yang naik di atasnya. Pada titik tertentu, uap air yang terkandung di dalamnya berubah menjadi tetesan air, dan awan yang tidak biasa ini pun terbentuk. Awan lentikular bisa aja mirip ombak, pizza, atau bahkan setumpuk pancake. Dan sebaliknya, awan ini terbentuk rendah di langit setelah terjadi cuaca buruk. Awan pelangi ini muncul di atas awan rendah setelah badai petir. Awan ini biasanya melayang-layang di ketinggian sekitar 1.800 meter. Ketika uap air yang dikandungnya mengembun, tetesan yang dihasilkan akan terlihat seperti prisma. Hal ini menghasilkan semacam topi multiwarna di atas awan. Aku punya fakta bonus yang cukup menakutkan untukmu. Salah satu penyebab kebakaran hutan yang paling umum adalah petir dari badai petir. Tapi pernah nggak kamu dengar tentang kebakaran hutan yang dipicu oleh badai petir? Nah, sekarang kamu tahu. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 Mei 2018, tidak jauh dari Amarillo, Texas. Saat itu kebakaran Mallard,
yang sangat kuat tidak hanya menciptakan awan tebal yang sangat besar di udara, tapi panasnya juga menyebabkan badai petir dahsyat yang kemudian menghasilkan bertonton hujan es seukuran 1/4 inci hingga 96 km jauhnya di Wheeler County, Texas. Matahari terbenam berwarna ungu. Kamu pasti pernah melihatnya setidaknya sekali dalam hidupmu. Biasanya, ini bukan sesuatu yang buruk dan ada hubungannya dengan cara cahaya merambat. Cahaya yang dihasilkan matahari berwarna putih. Ketika melewati sebuah prisma, kamu akan melihat gelombang cahaya dengan warna yang berbeda, dari merah dan oranye hingga biru, hijau, dan nila. Cahaya biasanya merambat dalam garis lurus kalau nggak ada penghalang. Gelombang cahaya yang lebih pendek, termasuk warna biru dan ungu, akan lebih mudah tersebar ketika bertemu dengan penghalang, seperti molekul dan aerosol di atmosfer. Karena matahari berada rendah di cakrawala saat terbenam dan terbit, cahayanya harus melewati lebih banyak molekul yang menyebarkan cahaya ungu dan biru. Warna yang ditangkap oleh matamu adalah kuning, oranye, dan merah. Tapi dengan kondisi yang tepat, kamu bisa melihat langit ungu yang indah loh. Kadang-kadang langit ungu muncul karena alasan yang jauh lebih menakutkan. Bisa disebabkan oleh badai, kebakaran hutan, atau badai debu. Konsentrasi uap di udara meningkat dan cahaya menyebar lebih banyak dari biasanya. Debu, matahari yang terbenam, dan tutupan awan yang rendah semuanya berkontribusi pada peristiwa alami ini. Langit berubah jingga dan merah saat senja kalau cahaya masih cukup. Kemudian memancarkan warna merah muda yang bercampur dengan langit biru gelap di atasnya. Ingat nggak apa yang terjadi kalau kamu mencampurkan warna merah muda dan biru? Ya, kamu akan mendapatkan warna ungu. Gak semua badai membuat langit menjadi ungu. Mencoba untuk memprediksi apakah badai itu akan terjadi, sama seperti mencoba meramalkan pelangi. Namun, orang-orang melaporkan beberapa badai besar yang membuat langit berubah menjadi ungu. Langit hijau mungkin terlihat spektakuler seperti langit ungu, tapi sebenarnya langit hijau juga menandakan bahaya. Warna ini biasanya menandakan badai petir, badai es, atau tornado sedang terjadi di sekitarmu. Warna yang unik ini adalah hasil dari sinar matahari berwarna kuning yang bercampur dengan cahaya biru yang berasal dari awan badai. Kamu sedang menikmati hari yang cerah di tepi laut dengan angin sepoi-sepoi menerpa rambutmu. Ketika tiba-tiba kamu melihat air mulai surut dari pantai dengan kecepatan tinggi. Ini tanda untuk mulai berlari secepat dan sejauh mungkin dari pantai. Kemungkinan besar tsunami akan datang. Reaksi yang cepat akan memaksimalkan peluang selamat. Kalau kamu melihat permukaan air laut naik tapi nggak terlalu ekstrim, itu bisa menjadi tanda lain dari tsunami yang mendekat. Hal ini terjadi pada 40% kasus. Dan air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Gelombang berikutnya yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya biasanya menyusul dalam waktu sekitar 10 menit. Hal lain tentang tsunami nih, tsunami sering datang dengan suara yang keras. Orang-orang menggambarkannya sebagai guntur, suara lokomotif, helikopter, atau ledakan keras. Kamu lihat nggak alur air berombak di pantai? Sebaiknya jauhi ya, mungkin ada arus balik di bawah permukaan yang bisa sangat berbahaya. Terkadang, ombak menghantam pantai dengan cara yang aneh yang membentuk arus balik ini. Kamu mungkin melihat gelombang yang aneh atau area dengan warna yang berbeda dari air lainnya. Potongan rumput laut acak yang bergerak ke segala arah adalah tanda peringatan lain arus balik. Kalau terjebak dalam arus balik, cobalah untuk tetap mengapung, tapi jangan melawan arus. Kamu hanya akan membuang energi yang berharga. Berteriaklah minta tolong dan cobalah mengapung di sepanjang pantai. Begitu keluar dari arus, berenanglah secara diagonal ke pantai. Lain kali kalau melihat awan berbentuk kerucut di langit, ingat, ini adalah saat yang tepat untuk mulai mencari tempat berlindung. Kalau awan tetap seperti itu, badai besar akan datang. Namun kalau awan itu mulai berputar-putar, itu berarti awan tersebut akan berubah menjadi tornado. Kalau ada lebah di dekatmu, mereka bisa menyelamatkanmu dari masalah besar suatu hari nanti. Lebah-lebah kecil yang bekerja keras ini menjadi lebih aktif dari biasanya ketika merasa ada badai yang akan datang. Mereka akan mengumpulkan lebih banyak nektar lebih cepat sebelum badai menghantam. Dan setelah selesai, mereka akan selalu kembali ke sarang 10 hingga 15 menit sebelum hujan lebat. Bahkan ketika nggak ada tanda-tanda yang jelas hujan akan datang.
Rahasianya ada pada bulu-bulu super sensitif di bagian belakang yang bisa menangkap elektrostatik dari awan badai. Selama berabad-abad, orang-orang menyadari hewan-hewan bertingkah aneh beberapa hari sebelum peristiwa seismik besar. Anjing nggak bisa berhenti menggonggong, sapi berhenti mengeluarkan susu, dan kodok, tikus, dan ular meninggalkan sarang mereka. Sepertinya hewan bisa merasakan gelombang kejut awal yang lebih kecil yang bahkan nggak disadari oleh manusia. Ilmuwan mencoba mencari penjelasan yang tepat untuk hal ini dan melakukan berbagai tes dan eksperimen tanpa henti. Sejauh ini, mereka masih berusaha menjelaskan misteri ini. Kamu mencium bau ozon di udara nggak? Ketika badai petir terjadi, bau paling khas dan menyengat yang bisa dicium adalah bau ozon. Muatan listrik petir membebaskannya dari tempat yang lebih tinggi. Bau hujan lainnya yang lebih enak adalah petrikor. Air hujan membangunkan molekul-molekul pada tanaman, pohon, beton, dan aspal. Aromanya menyebar ke semua tempat. Kamu bahkan bisa merasakan bau itu di mulutmu. Semua ion positif di udara yang dilepaskan oleh petir akan bercampur dengan ozon dan air liurmu. Dan begitulah kamu merasakan logam yang pahit. Ketika petir akan menyambar, kamu mungkin mendengar suara berderak, berdengung, atau bergetar yang aneh yang berasal dari benda-benda logam di dekatnya. Telapak tanganmu mungkin mulai berkeringat. Lalu, kamu merasakan bulu kudukmu berdiri. Itu adalah panggilan yang jelas untuk bertindak, dan tindakan itu adalah lari menyelamatkan diri. Muatan positif mengalir melalui tubuhmu, mencoba meraih bagian badai yang bermuatan negatif. Percaya deh, kamu nggak ingin muatan-muatan ini bertemu. Kalau kamu nggak melihat tempat berlindung yang bisa dijangkau dengan cepat, cobalah untuk membuat dirimu lebih kecil dari benda-benda di sekitarmu. Tinggalkan payungmu dan jauhi pagar kawat, pipa besi, rel kereta api, dan benda-benda logam lainnya. Dan jangan berbaring di tanah. Kemungkinan besar tanah itu basah, yang artinya konduktor listrik yang bagus. Kalau kamu tiba-tiba melihat ada celah-celah di aspal di samping rumahmu, bisa jadi itu adalah tanda peringatan lubang runtuhan. Periksalah bagian dalam rumah. Apakah pintunya mulai macet? Atau mungkin ada celah di tempat pertemuan dinding dan langit-langit? Lemari dan laci dapur yang gak rata, lantai yang miring, tangga yang mulai miring, air yang bocor setiap kali hujan, dan molding yang bergeser. Semuanya merupakan tanda-tanda lubang runtuhan akan segera terbuka. Untuk mengetahui apakah itu benar-benar lubang runtuhan dan seberapa berbahayanya, kamu harus berkonsultasi dengan perusahaan konstruksi. Kalau kamu menemukan lubang runtuhan yang sudah ada di sana, kamu harus menjauhinya. Buat pagar atau ikat tali agar nggak terlalu berbahaya bagi orang lain. Kamu akan butuh bantuan profesional untuk memperbaikinya. Beberapa gunung berapi berteriak ketika akan meletus. Gempa bumi kecil yang sering terjadi sebelumnya menghasilkan dengungan. Sebagian besar nggak terdengar oleh telinga manusia, tapi kadang-kadang mencapai frekuensi yang memungkinkanmu mendengarnya sebagai suara gemuruh atau desisan aneh yang berasal dari tanah. Suara ini dikenal sebagai getaran harmonik. Pada beberapa gunung berapi, ini adalah suara gelembung magma yang bergetar ketika melewati celah-celah di kerak bumi. Tapi nggak selalu seperti ini ya. Kalau ilmuwan berhasil memahami apa yang sebenarnya menyebabkan jeritan gunung berapi ini, mereka akan bisa membuat sistem peringatan dini terbatas untuk letusan gunung berapi. Kalau kamu berada di alam bebas, perhatikan air di anak sungai, sungai kecil, dan sungai. Kalau permukaannya turun dengan cepat, bahkan saat hujan, ini mungkin pertanda akan terjadinya tanah longsor. Dan kalau kamu mendengar suara gemuruh yang samar-samar atau suara yang gak biasa, seperti batu-batu yang saling beradu, bisa jadi puing-puing sedang menuju ke arahmu. Ini adalah tanda untuk segera pergi ke tempat yang aman. Seperti sekarang,